إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك الحمد يا ربي على وآمين وأصحابه من اجتهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi yang kemarin kita bahas adalah tentang membangun ikatan persaudaraan, ukhuwah dan suhbah. Yang untuk bisa membangun itu ada beberapa akhlak ya, perilaku, sikap yang harus melekat, ya, yang harus berada dalam diri kita. Itu untuk membangun yang namanya ukhuwah tadi. Jadi tidak bisa secara konsep atau teori, jargon ya biasanya, bahwa ukhuwah itu bisa dibangun dengan baik tanpa adanya perilaku, sikap ya, yang dibentuk untuk bisa mewujudkan atau membangun terwujudnya ukhuwah itu. Jadi ada kondisi, ada perilaku, ada suasana, sikap gitu ya, yang harus dimiliki atau dipersiapkan ketika seseorang akan membangun terhadap ukhuwah, terhadap hubungan yang bersifat persaudaraan dari ukhuwah maupun suhbah. Suhbah itu persahabatan atau pertemanan dalam interaksi atau dalam hubungan sosial yang kita kemarin ada beberapa yang disampaikan, yaitu ukhuwah dan suhbah. Jadi ada i'anah bin nafsi wa fil lisani wal qalbi. I'anah itu artinya unsur membantu, menolong yang terkait dengan kebutuhan yang bersifat materi, kebutuhan yang bersifat menjaga terhadap jiwa, menjaga lisan, termasuk menjaga hati ya. Ketika semua prasyarat atau kondisi suasana itu tadi bisa kita wujudkan, maka akan mudah untuk membangun yang namanya ukhuwah. Tapi sebaliknya, kalau masih terbangun karakter atau jiwa yang terlalu ego gitu ya, itu terlalu takabur, ingin didengar sendiri, ingin dihargai ya, memasang harga diri, lalu kemudian terlalu ketonian dan macam-macam, itu untuk membangun ukhuwah itu hampir tidak bisa. Jadi yang harus diselesaikan dulu itu urusan batinnya,
urusan hati, pikiran, visi, gitu ya. Baru akan bisa membangun pola hubungan dalam ukhuwah tadi dan bersuhbah tadi. Ya, ini harus bersih dulu lah. Fondasinya lillah tentunya ya, bahwa segala sesuatunya dilakukan betul-betul karena Allah. Jadi aku ngene iki ya karena Allah, saya baik dengan orang ini Allah. Allahnya karena memerintahkan itu gitu ya. Gusti Allah karena memerintahkan aku untuk berbuat baik dengan orang, untuk menghargai dengan orang, untuk menolong kepada orang, itu fondasinya tetap pada keimanan ya. Keimanan yang lalu kemudian menjadi karakter, maka karakter yang baik itu otomatis akan lebih mudah untuk bisa membangun hubungan dalam interaksi sosial atau dalam hubungan kemasyarakatan, itu termasuk hubungan ukhuwah, masuk hubungan keluarga, hubungan komunitas, hubungan kerja dan sebagainya. Jadi yang harus selesai dulu persoalan ini, persoalan hati dan persoalan. Orang yang terlindung mendominasi dan membiarkan watak buruk dalam karakternya, maka dalam pola hubungan itu tentu tidak menyenangkan. Gitu. Gelem lah wong dengan orang yang hanya suka gelem dirungokno tapi gak gelem ngrungokno, dia suka didengar tapi tidak mau mendengar. Ini kan wong tetap tidak suka ya, tidak suka. Makanya lalu kemudian tadi dikatakan ada prasyarat yang bisa menjadikan ukhuwah atau suhbah itu bisa terbangun dengan baik. Kalau enggak ya tadi itu potensi terjadinya persoalan itu sangat besar. Membangun hati, membangun jiwa itu yang rumit gitu ya. Jiwa itu yang rumit. Di sana ada aspek keilmuan, ada aspek pembiasaan, ada aspek lingkungan gitu. Jadi ini kan tidak gampang gitu ya. Tidak gampang. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi qaumin gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kalau Syekh Quraisy Shihab, Kiai Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab itu yang ahli tafsir memberikan pemahaman bahwa perubahan taghyirul kaum, ya, perubahan masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik itu sangat ditentukan oleh bangunan mindset, bangunan pikiran, bangunan jiwa, bangunan ilmu. Itu yang disebutkan sebagai ma bi anfusihim hatta yughayyiru, sehingga masyarakat itu merubah ma sesuatu bi anfusihim yang ada di dalam diri ya. Sesuatu yang ada di dalam diri itu apa ya? Jiwa, hati, pikiran, mindset, keimanan gitu ya. Ketika itu berubah, maka otomatis akan terjadi perubahan. Hal-hal yang ada di dalam kaum. Ma bi kaumin itu akan berubah itu. Innallaha la yughayyiru ma bi kaumin. Ma-nya bi kaumin itu akan berubah. Sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat itu akan berubah kalau masyarakat itu terjadi perubahan terhadap sesuatu ma bi anfusihim. Apa? Ma bi anfusihim. Jadi kalau terjemahkan ma bi kaumin itu anggaplah budaya, anggaplah itu karya, anggaplah itu kemajuan, anggap itu teknologi, anggap itu yang namanya kejayaan, prestasi gitu ya. Anda akan bisa membangun prestasi, kekuatan yang ada di dalam diri seorang murid gitu ya. Kalau kita mampu meyakinkan pikiran dan hatinya mereka bahwa yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan akhlak itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang karakter.
Nah, munculnya karakter itu kan dari jiwa. Hayatun fin nafas tadi itu ya. Hanya mengkosong kalau orang berbicara persatuan, membangun kebinekaan dalam ragaman seperti ini, lalu kemudian masing-masing masih berada dalam ego, dalam perasaan yang paling hebat, lalu kemudian merasa yang lainnya itu rendah, merasa yang lainnya itu di bawah dia merasa yang paling bisa, paling memiliki, itu tidak bisa. Terus memproduksi suudzon, ya. Kalau pikiran atau hatinya masih seperti itu, nggak bisa. Potensi terjadinya ledakan konflik-konflik dalam kehidupan sosial itu pasti akan besar. Makanya umbian itu kan filosofinya yang kuat, wong desa itu ya. Ya omah itu kan biasa, omah itu kan gotong royong, apa istilahnya? Kalau sekarang itu namanya soyo. Soyo tonjok, apa lagi? Kalau tonjok itu apa? Bukan mukul ya. Ater-ater, nonjok, tonjok, terus mana itu? Marah-marah. Marah-marah itu artinya ngandani. Ada bahasa-bahasa yang sangat filosofis lah kalau saya mengatakan ya. Punya nilai yang sangat tinggi di masyarakat. Itu sajane akal itu bisa merumuskan itu. Mereka tidak perlu ngaji dulu gitu ya. Karena manusia sesungguhnya diberi akal itu juga sudah cukup untuk memahami yang berkaitan dengan kehidupan. Apa sih kita rasakno, sing kita lakoni apa yang itu sajane akal kita ini sudah cukup. Nah, di luar itu yang tidak cukup itu baru agama, tentang keimanan, tentang akhirat, tentang hari kiamat, itu nggak bisa mereka. Tidak agama ya, artinya tidak ada rasul itu nggak bisa. Ya, biar itu kan begitu. Jadi gelar kloso, latar gitu misalnya. Dulu cilik saya masih menang itu, kalau sekarang karena sudah ada ya orang, pokoknya pergeseran sangat besar ya. Jadi dulu kalau bengi hiburannya karena nggak ada TV ya, nggak ada sembarang, dilah lampu saja itu pakai lampu dibeli, belum ada namanya listrik diesel juga belum ada. Dan cilan saya menang itu asik banget, seneng tenan nek bengi lalu kemudian wayai padang bulan wayai terang bengi wis gelar kloso kemudian dolinan itu. Yang tua itu ngomong apa wis ngomong sekitar urusan sawah, urusan panen macam-macam menunggu nandur gitu ya. Jadi kalau dulu rumah digotong bareng itu masih ada ya, biasa kan, boyongan omah, kayu terus gowo bareng. Pindah dari desa ke desa itu jadi ada rumah jalan itu ono. Apa istilahnya? Boyongan bedol apa ya? Bedol omah ya. Boyongan omah. Boyongan omah itu memang rumahnya yang diboyong. Kalau kita kan boyong rumah itu pakaian ya. Barang-barangnya itu dia. Itu kan sangat filosofis. Karena orang dulu tidak ada persaingan, tidak ada ini hatinya resi, orang kepingin iri, orang opo, jadi yang saya katakan itu kadang pawon itu tidak ada batas, tidak ada sekat. Yang namanya uyah lombok itu kayak wis biasa kendian. Karena memang bangunannya hati ini kodor si hati ini kodor los gitu ya, tidak terikat oleh adanya hal-hal yang tambah pintar itu memang ada resiko juga gitu ya. Tambah berpendidikan itu ada resiko. Munculkan sok, sombong, sok, munculkan lalu individualistik gitu ya, kepribadian itu. Karena terlalu rasional dia. Rasional itu kan sembarang dihitung dengan hitungan-hitungan yang akal gitu. Aku ini piye anakku, kok neng ini apa anakku sak mene, kok anu sekolah piye, kok masa depannya gimana. Yo gak salah seperti itu sesungguhnya. Tapi kalau itu lalu menjadi beban dan keyakinan, itu akan menghilangkan hal-hal yang berupa keyakinan dalam bentuk tadi ini, kebersamaan macam-macam itu. Jadi
ternyata dadi wong desa ku ya oke happy saja. Sing sok kutha ora patek jelas gitu ya. Apa? Jadi orang kota nggak patek jelas, ya artinya orang jelas pendidikan apa desa, tapi wong kota lagi yang soro itu ya. Jadi saya masih ingat dulu itu banyak lah. Sing duwe sawah Sondo Ombo itu pasti punya namanya lumbung. Apa namanya? Lumbung pari. Ya dah. Nah, pari biyen kuwi pasti diulen apa namanya? Digendeli itu apa jenenge? Diuleni ya. Sauli itu yang kecil ya. Itu dibengkok itu ya. Terus dicengkel no. Jadi dia awet karena memang mungkin nggak ada sing utang soalnya. Ayam artinya. Saya ini kan memproduksi utang. Mengejar macam-macam betul. Jadi macam-macam. Jadi dulu itu saya masih ingat karena punya seleb. Mbak itu punya seleb. Saya yang masih nunggu di seleb itu. Dan ya melok ngeklek apa namanya? Hasilnya itu nimbang dan biar ndak seleb. Itu nek wis panen, itu panen itu taruh di lumbung. Kamu menang tidak lumbungnya mbah itu di tengah mono lumbung kayak langgaran kering gitu ya. Nah itu menjadi stok. Nanti kalau waktu kesulitan dalam keadaan wae nandur itu kan kehabisan. Yang sawah titi atau tidak punya sawah itu kan kehabisan. Iku wis apa istilahnya? Minta pinjam dulu untuk kebutuhan makan. Ya dikasih sak gantang, rong gantang, ngontek jaluk mana dicatat. Lalu nek wayahe nandur, orang-orang ini ya bayar karo ngewangi nandur tadi. Masih berlaku seperti itu. Kurang datang gitu ya. Ya. Lagi lumbungnya itu bongkar ya, karena harus belum sawah gitu. Selatnya juga begitu. Kalau dulu juga selat itu kemudian saya yang bawa ke kiai-kiai itu yang dikasih beras oleh bapak itu. Ya seneng lah gitu ya. Perasaan itu menjadi damai gitu ya. Nah pergeseran terhadap kehidupan itu ya dimulai dari persoalan yang menyangkut tentang teknologi dengan ini yang tidak diimbangi oleh pembentukan karakter tadi ini. Muncul individualisme dan macam-macam. Hidupnya lalu menjadi beban. Kalau melihat orang-orang dulu itu kan kayak orang susu ya, soal macam-macam. Tapi dia juga jalan sesuai tempat, dia tidak membuang tempat sampah. Ini kan sudah kita anggap bagus kan dia. Tapi bagus itu untuk dirinya dan semua menjaga dirinya masing-masing, gitu loh ya. Yang itu disebut namanya apa? Individualisme tinggi. Tapi kepada orang lain gampangannya gitu ya, ya sudah itu urusanmu gitu ya, urusanmu. Ada perasaan untuk membiar, tidak ada i'anah firmal, i'anatun fin nafsi itu tidak ada. Nah makanya saja ini kalau digabung orang jadi kan bisa ya. Kayak kemarin tampilannya anak-anak itu. Bagaimana modernisasi yang digabungkan dengan apa? Dengan tradisionalisme. Ya, kayaknya begitu ya. Bagus banget. Yang lihat siapa? Kalau apa ya? Dia tak bedain itu loh. Bagus sih. Ya termasuk menurut saya paling bagus sebenarnya. Mungkin karena fasilitasnya ya sudah lebih bagus. Muka-muka kabeh diberi kelancaran ya. Amin. Bifa'ana bibarakati.